Lightning ini kayak petir ya guys, ada logo petir. Jadi kayak ada kejutan atau ada perubahan mendadak yang cepat katanya yang bikin terkejut atau ada kabar yang bikin terkejut. Oke, Epiphany ini sebenarnya bagus ya, itu kabar yang baik artinya. Tapi yang jelas apapun itu kabarnya itu mengejutkan dan kemudian arahnya lebih baik ya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia guys untuk kedua belas zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Juni 2024 ya. Oke. Apa judulnya Ray? Aku nggak akan bikin judul guys ketika aku bikin readingan ini ya. Jadi nanti biar dia yang tentukan judulnya sendiri. Dia akan ceritakan kabar dia seperti apa ke kamu. Dan kemudian nanti aku akan kasih tahu ke kamu apa yang harus kamu lakukan terhadap ini orang. Oke. Oke, yang jelas ini orang ada di dalam pikiranmu saat ini ya. Dan kamu akan langsung tahu saja nanti kalau misalnya yang aku reading ini adalah orang yang memang lagi tepat berada di dalam pikiranmu. Kalau misalnya kamu kayak apa? Masa? Yang benar? Kayak begitu guys. Itu ciri-cirinya kamu nggak akan resonate dengan itu ciri-ciri bahwa kamu tidak resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Karena ini general reading, satu readingan untuk kedua belas zodiak sign, jadi peluang untuk kamu merasa resonate akan semakin mengecil ya. Oke guys, mini video durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Kabar dia, halo. Ya, sekali lagi. Well done. Sudah mantap itu kartu. Kita langsung mulai saja ya dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia, orang yang saat ini sedang difokuskan oleh mereka yang sedang menonton video ini. Oke. Da 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 da. Belum. Kalau sekali lagi nggak ada, kita ganti orangnya ya guys. Kayaknya dia sulit untuk memberitahukan keadaan dia, kabar dia. Lightning, oke, sudden change, kemudian shocking news, surprise, epiphany, upheaval, dan kemudian transformation. Lightning ini kayak petir ya guys, ada logo petir. Jadi kayak ada kejutan atau ada perubahan mendadak yang cepat katanya yang bikin terkejut atau ada kabar yang bikin terkejut. Oke, Epiphany ini sebenarnya bagus ya, itu kabar yang baik artinya. Tapi yang jelas apapun itu kabarnya itu mengejutkan dan kemudian arahnya lebih baik ya. Jadi bukan cerita tentang kekacauan ya. Mungkin prosesnya akan kacau, bisa jadi, tapi untuk sementara waktu, tapi tujuannya baik ya. Jadi ini orang kabarnya sedang kaget. Ketika kamu menonton readingan ini, dia lagi kaget gitu, atau lagi inilah ya, kayak dalam masa penyesuaian terhadap perubahan cepat mendadak yang terjadi di dalam hidupnya. Oke, something lead this person into a very big transformation katanya. Bisa jadi secara duniawi, artinya mungkin kalau misalnya dia lagi kerja awalnya jadi tiba-tiba nggak kerja lagi gitu ya. Tapi itu mungkin akan mengarahkan dia memulai bisnisnya, dan kesuksesan akan dia raih ketika dia menjalankan bisnisnya dengan baik daripada ketika dia bekerja ke orang lain. Something like that guys. Semuanya tuh, perubahan itu cepat, tapi ada prosesnya pun cepat, lalu akan mengarah kepada hal yang lebih baik. That's the transformation lightning yang aku lihat di sini ya. Oke, mari kita lihat kartunya seperti apa. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang sedang kesambar petir. Oke. Sebentar. Ini earphone-nya kayak ini. Oke. Yuk kita mulai.
Page of Cups. Seven of Cups, everything happens all at once ya, itu pemahamannya ini ada banyak masalah yang terjadi sekaligus. Tapi guys, Seven of Cups ini biasanya kayak kesempatan berbalut masalah ya. Masalah itu adalah prosesnya, karena manusia sering nggak menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu membutuhkan proses ya. Kita mungkin mendoakan banyak hal dalam hidup kita ini guys. Aku pengen ini ya Tuhan, kabulkanlah doaku, aku pengen ini. Dan kita nggak tahu kalau ternyata begitu doa tersebut dikabulkan, itu pakai proses ya, atau melalui proses. Nah, itulah yang disebut dengan Seven of Cups ya. Banyak yang terjadi atau banyak masalah yang muncul, tapi di balik masalah tersebut kesempatan datang. Kesempatan-kesempatan itulah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi kita harus kulitin dulu masalahnya guys ya, karena kan dia tadi kesempatan berbalut masalah, Seven of Cups. Jadi begitu dikulitin atau dicuci bersih masalahnya, diberesin, kita bisa melihat kesempatan tersebut. Dan the Seven of Cups tidak semuanya bagus guys. Maksud aku dari 7 pilihan tidak semuanya menawarkan yang baik-baik. Lihat ini. Ya, ini ada kayak semacam perhiasan, ini ada mahkota kemenangan, ada zong juga, ada ular juga guys, ada yang kosong gitu ya, ada yang keras, ada yang kayak hantu di sini, something like that. Jadi it's like gambling aku rasa. Jadi ini orang kayak trial dan error dalam menghadapi proses menuju perubahan baik dalam hidupnya ini. Oke, tantangannya ada Temperance ya, universe ongoing ya, akan segera mulai mengintervensi atau masuk ke dalam hidup ini orang, karena biar bagaimanapun transformasi itu terjadi datangnya dari atas, dan kemudian akan dipastikan siapapun yang lagi diubah saat ini atau yang mengalami transformasi yang datangnya dari universe harus stabil dan harus bisa melaluinya dengan baik, asalkan mau aja. Kita sering menolak guys ya, kita mendoakan sesuatu, doa kita dikabulkan, ini prosesnya nggak mau, sulit. Tuhan, aku pengen kaya raya. Oke, baiklah, kamu kaya raya, tapi aku akan bikin kamu jadi pengusaha dulu misalnya begitu ya. Aku akan bikin kamu punya usaha, ada ide usaha yang akan aku kasihin ke kamu, tapi itu akan membuat kamu 3 tahun hanya tidur 2 jam saja, lembur terus. Tapi setelah melewati masa 3 tahun, kamu akan terbiasa dengan proses tersebut, dan kamu akan segera menjadi kaya raya. Berapapun yang kamu minta, tak kasih untuk kamu, kan begitu prosesnya ya. Dan kemudian nggak mau, masa tidur cuma 2 jam 3 tahun. Itu biasanya kamu akan mulai di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bakalan gini terus ya, capek banget deh, nggak bisa deh cuma 2 jam aja tidur 1 hari. Tutup bisnisnya, malas capek misalnya begitu, atau dijual bisnisnya, ya udah nggak dapat hadiah atau doa yang terkabul tadi, nggak dapat, kan begitu. Tapi ketika ada Temperance datang di sini guys, ini akan berusaha memastikan kehidupan orang ini stabil di masa gonjang-ganjingnya ini ya. Tapi belum datang, is on the way, akan segera datang. Kenapa aku bilang belum datang? Karena Temperance-nya masih miring. Begitu Temperance ini tegak, Seven of Cups selesai. Ini orang akan bisa terbiasa dengan the Seven of Cups tadi. Masalah berbalut, kesempatan berbalut dengan masalah yang terjadi all at once atau sekaligus. Temperance ini yang sedang dia tunggu. Aku rasa dia juga mendoakan untuk bisa keluar dari permasalahannya ini. The Fool kayak pengen sesuatu yang baru gitu ya. Kayak sudah bosan dengan keadaan yang begitu-begitu saja, atau keadaan yang lama yang tidak ada perkembangan, mungkin kayak pengen keluar. Ketika The Fool datang, difokus, it doesn't real. Ini orang mau meninggalkan the Seven of Cups-nya tapi tidak diizinkan. Kenapa? Karena ini tadi proses ya, proses menuju the new transformation dalam hidupnya. Instead of The Fool, dia tuh dikasih the Temperance. The Fool itu kan artinya meninggalkan semuanya. Udah males gitu, gak mau lagi menghadapi Seven of Cups atau masalah yang terjadi. Sekaligus tadi aku mau tenang, mau santai, tapi tidak terjadi karena fokus dan target itu tidak real. Oke, Justice muncul di sini. Ini kayak ngambil keputusan penting guys mengenai hidupnya yang berkaitan dengan The Fool dan keluar dari the Seven of Cups, tapi dihalangi oleh Temperance. Temperance ini akan segera tegak, dan orang ini akan segera terbiasa dengan situasinya ini ya. Oke, jadi intinya kabar dia ini aku lihat so far dari fokus dan targetnya ini masih kaget guys, atau masih belum bisa menyesuaikan betul ya, karena masih ada keinginan untuk out from this situation, yang artinya akan membuat dia kehilangan kesempatan begitu, tapi dijaga betul sama Temperance. Oke, Major Arcana 22 di atas, ini kayak mau keluar dari God's plan begitu ya, tapi tidak diizinkan. Devil di recent past-nya, berarti ini yang dia tinggalkan ya. Kan ada sudden change atau perubahan tiba-tiba, dan kemudian ada kabar yang mengejutkan datang. Itu berarti keluar dari sini.
entah apalah itu guys ya. Misalnya dari sebuah kecanduan, itulah yang identik dengan the devil ya, dan kemudian dia misalnya ketangkap polisi. Begitulah skenario paling kuat yang aku lihat dari kartu Recent Past dan Center of the Reading ini. Jadi dalam masa proses untuk apa namanya, hukumnya begitu, itulah the Seven of Cups-nya ya nggak sih. Dan kemudian dia tuh kayak pengen out dari sini, macam-macam caranya guys, minta sogokan mungkin, atau mau nyogok, atau mau apa segala macam, tapi semuanya dihalangi kayak begitu. Dan kemudian tempers ini akan ditegakkan. Ini orang harus menjalani proses hukumnya. Yang jelas dia itu keluar dari sebuah kebiasaan buruk atau dari hal yang tidak baik. Berarti the lightning ini sama dengan the tower guys ya. Ini orang berarti melakukan banyak kesalahan atau berada di jalur yang salah cukup lama, dan kemudian sudah tidak bisa berada di jalur tersebut lebih lama lagi. Ini biasanya berkaitan dengan takdir-takdiran, karena memang orang itu kalau udah ditetapkan nggak boleh di jalur yang salah sampai dengan periode waktu sekian gitu, maka tower akan datang untuk mengembalikan ya. Because takdir itu penting dan itu harus dijalani begitu. Berarti ini orang memang lambat atau lelet begitu dalam memahami keadaan tidak baik atau jalur salah yang dia pilih ya. Ini orang tahu salah, berarti tahu salah karena the fool muncul di fokusnya, tapi nggak mau keluar dari kesalahannya. Dan di bulan Juni ini dia akan dipaksa keluar dari kesalahannya, dan the Temperance akan menahan dia supaya tidak kabur lagi, karena proses the Seven of Cups ini mungkin ribet sekali atau sulit sekali bagi dia, dan itu pengen balik ke the devil ya. Kalau bisa mundur dia akan mundur ya. Jadi contohnya kalau urusan romance ini guys, kalau misalnya ini pernikahan, mungkin ada yang selingkuh, itulah devilnya gitu, dan kemudian di bulan Juni ini akan dipaksa mengakhiri hubungannya dengan pihak ketiga, dan kemudian dia paksa kembali ke kamu, contohnya begitu. Tapi sulitnya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu itu akan membuat dia kayak pengen bersenang-senang kembali, balik ke the devilnya tadi, tapi the temperance akan menjaga supaya dia tidak melakukan hal itu, something like that. Oke, kamu kan tahu apa yang dimaksud dengan contoh ini, the strange guys. Wow, major. Ini orang nggak bisa punya pilihan, nggak bisa bikin pilihan apapun lagi dalam hidupnya sesuai dengan keinginannya, karena pilihan untuk dia ditetapkan oleh universe. Major. Berarti ini fatal betul guys. Yang terjadi ini fatal betul di recent past ini. Udah nggak bisa ditunda lagi, udah nggak bisa ditolerir lagi, dan ini hancur-hancuran aku lihat. Oke, kayak ada yang mencoba untuk lari ke sana ditahan, mundur sini ditahan, ke sini ditahan, ke sini ditahan. Dan biasanya kalau misalnya ada masalah gitu guys, dia menurutnya solusinya begini, ternyata solusi tersebut tidak bisa dipakai, harusnya ke sini, nggak boleh ke situ. Kayak ditahan sampai nanti dia menyadari betul tentang apa yang harus dia lakukan, karena ini proses menuju epiphany ya. Epiphany itu guys kayak pencerahan, be delightful ya, memahami sesuatu dengan cara yang berbeda, that's the epiphany. Dan temperance akan membantu, the strange pun akan membantu, karena the strange itu kartu kekuatan. Berarti ini berkaitan dengan family, keluarga guys. Kemungkinan besar ini pernikahan atau anggota keluarga yang salah jalur, yang lari dari jalur, keluar dari jalur, atau bermasalah yang berkaitan dengan the devil atau addiction, kecanduan atau kecurangan atau apapun itu, hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Maka dia diproses di bulan Juni ini katanya, dan dia tidak bisa mengelak lagi selain harus mengikuti keempat major arcana ini untuk Epiphany mode ya. Dan ini berantakan banget, kacau balau aku lihat ya. Tapi tujuannya baik untuk dia, karena the Ten of Pentacles ini juga baik untuk banyak orang ya. Jadi kalau tadi misalnya tentang suami yang selingkuh mulu gitu, maka ketika the Ten of Pentacles datang, ketika nanti dia nggak bisa balik lagi ke selingkuhannya, hanya memilih kamu begitu, itu nanti yang senang adalah keluarga dia, keluarga kamu, anak-anaknya. Dan yang terjadi pada dia ini untuk kebaikan banyak orang, something like that ya. Makanya dia tidak bisa memikirkan dirinya sendiri lagi, nggak boleh egois lagi. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan kabar dia untuk bulan Juni 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.